yang kami hormati Dewan Guru, yang kami hormati pula pemaparan diseminasi aksi nyata model 1.4 tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Amrina Rosyada SPDSD. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan tahapan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Amrina Rosyada dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya di sini akan membawakan acara pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu paparan, yang kelima tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keenam tanya jawab, ketujuh testimoni, kedelapan refleksi dari Bapak Ibu Guru, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Najma. Dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala
Kepala Sekolah SDN 05 Benguter. Kepada Bapak Putih SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati CGP angkatan yang ke-11 Ibu Amrina Rosada SPPSD yang nanti akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 05 Benguter. Pada kesempatan ini marilah kita tiada hentinya memanjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan nikmat iman Islam dan iman sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat bermujaha dalam kegiatan diseminasi ini. Secara umum, mari kita nanti ikuti bahwa diseminasi itu secara umum kegiatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang nantinya individu atau kelompok itu memperoleh informasi dan timbul kesadaran, menerima dan akhirnya menerapkan dalam kegiatan atau dalam kehidupannya. Sehingga mari kita dari diseminasi ini nanti setelah informasi kita dapat, informasi kita terima, mari kita nanti bisa terapkan dalam kehidupan sehari khususnya pada pendidikan kita di SD Negeri 05 Benguter. Untuk itu saya sampaikan selamat atas kegiatan diseminasi ini dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kemajuan sekolah kita dan dunia pendidikan pada umumnya. Demikian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh CGP Amrina Rosada SPPSD. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 05 Benguter yaitu Bapak Putih SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan staf SDN 05 Benguter. Yang pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah atau di kelas berkenaan dengan tugas dari modul 1.4
dari BPGP atau Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah yang telah memberikan tugas saya di sini untuk memaparkan atau menyebarluaskan ya, informasi mengenai tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, ini pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Nah, ini adalah slogan dari guru penggerak. Ya, saya di sini belum jadi guru penggerak ya, masih calon guru penggerak. Nah, agenda saya yaitu pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Bapak Edi Sunario, kemudian tujuan kegiatan, lalu pemahaman fikih, lalu refleksi. Tujuan kegiatan, apa tujuan kegiatannya? Yaitu menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya mari kita bermain terlebih dahulu atau bisa kita biasa istilahnya dengan ice breaking. Nah, ini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, di sini saya akan membagikan kertas, lalu Bapak Ibu semua sobek kertas, lalu si sobek kertas itu Bapak Ibu tulisin apa saja dan anggaplah tulisan itu adalah kenyataan. Ya, misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan dari sobek kertas itu misalnya bisa juga apa saja yang menurut Bapak Ibu sesuatu yang berharga, ya. Nah, nanti digenggam sama teman sebelahnya, silakan diperebutkan. Maksudnya itu apakah Bapak Ibu mau menyerahkan apa yang berharga tadi atau tidak perlu diserahkan? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri, ya. Nah, silakan. Ya, cukup sesobek saja, disobek kemudian dibagikan, ya. Sobek-sobek. Sobeknya asal? Iya, asal saja, tidak masalah. Kemudian ditulisi dengan benda berharga atau apapun yang berharga menurut Bapak Ibu. Ya, ditulisi. Ya, kalau dibagikan. Oh, dengan siapa bukan? Ya, silakan ditulisi apa saja. Kemudian digenggam, kemudian dengan teman belakangnya atau sebelahnya boleh. Apakah mau menyerahkan begitu saja atau tidak boleh? Bagaimana caranya mempertahankan? Atau justru yang meminta itu bagaimana caranya supaya temanmu itu supaya teman Anda itu menyerahkan? Bagaimana caranya? Dirayu boleh, kemudian mungkin memelas atau mungkin dimarahi atau dihabis, terserah. Bebas apa saja, mungkin duit boleh. Apa yang menurut kalian berharga? Ya bebas saja, bebas. Ya. Ya, silakan digenggam, lalu sodorkan kepada temannya. Apakah mau memberikan begitu saja atau tidak? Temannya juga sama, meminta. Ya, ya, dipertahankan. Ya, sudah, coba silakan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu memberikan begitu saja atau dipertahankan? Boleh, silakan. Ya, kalau meminta bagaimana? Dipertahankan? Mempertahankan. Kalau Pak Holimi bagaimana? Mempertahankan. Kalau Pak Sunan? Oh, diberikan. Boleh, bebas. Ya, sudah. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kita kepada anak didik kita. Nah, di sini apakah Anda atau B, teman Anda membuka kepala tangannya? Nah, kemudian mengapa? Apa alasannya dibuka tadi kayak Pak Sunan? Oh, kalau saya diserahkan membuka kepala tangan. Alasannya apa? Nah, seperti itu. Kemudian
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, serta juga adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini yang seperti tadi Bapak Ibu praktekkan, yang tadi teori kontrolnya, kontrol itu ada pada siapa? Nah, itu ilusi, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid atau anak-anak. Kemudian ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini juga teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini juga teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini juga masih menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Nah, di sini ada realitas atau kebutuhan kita semua. Di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sama kalau menurut stimulus ya. Nah, tapi kalau teori kontrol tentang dunia ini kebutuhan kita berbeda. Kemudian
gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Nah, seperti itu. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara membantu siswa agar tumbuh maksimal dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila? Yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Bagaimana cara membantu siswa agar tumbuh maksimal dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila? Yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Fraser. Di sini ada bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya ada untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari itu semua, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian terhubung dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nilai kebajikan
kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, agama, suku bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Fraser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Diane Gozen pada tahun 1998. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini relevan dalam konteks pendidikan, dan murid mungkin bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak belajar? Ini bisa menjadi dorongan eksternal bagi mereka untuk menghindari hukuman atau konsekuensi negatif akademik. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi tingkat kedua ini mencerminkan perilaku di mana sebagian besar murid melakukan tindakan mereka dengan harapan mendapatkan pengakuan atau pujian guru atau teman sekelas. Mereka sering bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakan tugas ini dengan baik? Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam konteks ini, murid melakukan disiplin diri dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka yakini dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tanpa terlalu memedulikan faktor eksternal seperti penghargaan atau harapan orang lain. Pertanyaan pemantik. Nah, menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan? Bisa. Baiklah, ini adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita, yaitu ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah hukuman ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Mari kita pahami bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman
konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alfie Kohn. Dihukum oleh penghargaan. 1. Efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang siswa akan kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang dapat akan senang dan tidak dapat akan berkecil hati. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas yang mendapat penghargaan akan semakin cepat, yang tidak mendapat akan berhenti atau tidak berkembang. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian, penghargaan itu menghukum, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dalam tugas-tugas memecahkan masalah. Para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kemudian penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dihukum oleh penghargaan, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Coba menurut Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, betul ya, Bapak Ibu sudah bisa menganalisis mana hukuman dan mana konsekuensi. Luar biasa. Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu juga punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. 5 posisi kontrol. 1. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lalu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan prinsip peraturan dan konsekuensi. Kemudian manajer, ini posisi yang terakhir, yaitu manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, ini yang pertama penghukum. Nah, kalau penghukum itu ibu gurunya akan mengatakan patuhi aturan sekolah atau bu guru suruh kamu berdiri di halaman. Ini posisi menghukum. Jadi dia bu guru ini menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bu guru akan mengatakan bu guru sangat kecewa sama kamu. Kemudian kalau teman, ya sudah, lain kali tidak apa-apa, jangan terlalu lagi ya. Nah, seperti itu ya, karena kita posisinya teman, seperti itu pada teman. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Nah, seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah posisi pemantau. Kemudian sikap manajer, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah posisi dari seorang manajer. Mari kita simak video itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu guru, itu tadi adalah video 5 posisi kontrol seorang guru. Nah di sini posisi yang paling ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Guru melakukan kegiatan bersama murid, memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendukung mereka untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi, yaitu dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sini berarti kita perlu mengingat kembali bahwa kita perlu memberi pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid atau bergantian, kemudian secara konsisten dan fokus pada proses. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif? Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu mengapa? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm itu tentu untuk keselamatan. Kemudian untuk memakai masker tentu untuk kesehatan atau keselamatan juga. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah dokumen penyusunan keyakinan kelas di kelas 4. Keyakinan kelas 4 SD Negeri 05 Banyumodal. Kami guru dan murid saling menyayangi dan menghormati. Kami murid yang semangat. Kami murid yang peduli dengan lingkungan dan teman-teman. Pelaksanaan keyakinan kelas 4 dengan budaya positif. Berbaris rapi di depan kelas sebelum masuk dan menyalami guru, bergiliran menjadi petugas upacara, bekerja sama dalam kelompok tanpa membeda-bedakan teman, berbicara dengan sopan, berani mengeluarkan pendapat, memakai seragam sesuai aturan. Bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sering terjadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Proses tahapan dalam segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah validasi tindakan yang salah atau validate this behavior adalah teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Mari kita simak video berikut untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal.
saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang 7. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian video mengenai segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu lebih memahami tentang segitiga restitusi. Ini adalah dokumen penerapan restitusi di kelas 4. Kesimpulan, budaya positif di sekolah adalah inti dalam membentuk karakter murid dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Ini melibatkan perubahan dalam cara kita mendefinisikan dan menjalankan disiplin dengan fokus pada keyakinan kelas yang melibatkan guru dan murid secara bersama-sama. Guru juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membantu murid mengatasi masalah dan mengembangkan diri mereka. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu Amrina Rasada yang dan mengikuti CGP. Cara selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Dari paparan tadi, saya memberikan tanggapan bahwa apa yang telah dipaparkan sangat positif, sangat berarti, dan sangat bermanfaat. Dari kita yang telah bertindak dari tadi 5 posisi kontrol, ternyata ada posisi yang paling ideal, yaitu yang kelima sebagai manajer. Kemudian diperkuat dengan kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini monggo Bapak Ibu guru
untuk bisa menerapkan apa yang telah disampaikan, sehingga dalam belajar, di dalam menerapkan budaya positif lebih maksimal dan lebih bermakna. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keenam yaitu tanya jawab, monggo akan dibantu oleh Ibu Amrina. Kepada Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang perlu saya tanyakan. Apakah ada hal penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan budaya positif di sekolah Bu? Terima kasih. Baiklah, tadi pertanyaan dari Bu Muida. Tentu saja ada. Di antaranya yaitu kerjasama, kemudian kolaborasi dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, kemudian orang tua murid, kemudian warga sekitar sekolah untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Jadi kita itu tidak bisa ibaratnya berjalan sendiri untuk menciptakan budaya positif. Jadi kita juga harus merangkul, bekerja sama dan berkolaborasi baik dengan sesama guru, kemudian wali murid dan juga dengan warga sekitar. Demikian menurut saya. Kemudian apakah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan saya, yaitu apakah budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan cepat dan mudah? Terima kasih. Baiklah Bapak, tadi apakah bisa diciptakan dengan mudah? Tentu saja tidak ya Pak. Budaya positif di sekolah atau di kelas itu juga tidak dapat diciptakan dengan cepat atau instan. Dalam penerapan budaya positif itu di sekolah itu diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Jadi guru harus menjadi contoh yang baik sehingga siswa dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Ya, ibaratnya kayak digugu dan ditiru seperti itu. Jadi guru menjadi teladan, apa yang dilakukan guru, murid akan mengikuti. Nah, penerapan budaya positif di sekolah itu juga tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Jadi untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan siswa. Demikian jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi? Apa sudah cukup? Lanjut. Terima kasih. Demikian acara tanya jawab. Acara yang selanjutnya yaitu testimoni. Terima kasih. Saya memberikan testimoni khususnya untuk CGP Angkatan 11 Bu Amrina Rosada yang menjadi kelas 4, bahwa setelah saya amati dengan menerapkan apa yang tadi dipaparkan di kelas 4, ada perubahan yang positif. Kalau tadi telah ditanyakan juga oleh Bapak Holimin bahwa apakah bisa dengan cara cepat untuk mengubah atau untuk menerapkan budaya positif, itu jauh dari Bu Amrina itu tidak dengan cara cepat, tapi harus perlahan tetapi konsisten dan konsisten.
di kelas 4, budaya positif yang telah berkembang bisa meningkat dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan testimoni. Acara selanjutnya yaitu refleksi dari Bapak Ibu Guru. Dalam acara ini akan disampaikan oleh saya sendiri, mohon waktunya. Refleksi dari paparan CGP Ibu Aprina Rosenda SPD itu yang tentang budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga siswa dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada peserta didik, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan siswa. Demikian refleksi yang dapat saya paparkan. Baiklah Bapak Ibu Guru serta karyawan SD 50 Meter, acara demi acara telah kita lalui menginjak kata yang terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum ditutup dengan doa, kami atas nama pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan acara pada pagi hari ini sampai siang. Marilah Bapak Ibu Guru kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.